Kita akan bergabung ke Mabespori untuk melihat apakah ada pernyataan dari pihak kepolisian terkait dengan aksi dini hari tadi. Kita masih menunggu jalannya konferensi pers yang akan disampaikan di Mabespori. Saat ini kita sudah lihat Kadif Humas Mabespori, M. Iqbal, yang sudah siap-siap akan memberikan briefing kepada wartawan yang sudah hadir di Mabespori. Ya, seperti yang kita ketahui, ada sejumlah massa yang berkumpul di depan gedung Bawaslu dari kemarin hingga dini hari tadi dan sempat terjadi bentrok dengan aparat. Kita akan ikuti konferensi pers di Mabespori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, saya didampingi oleh Kapuspen TNI dan Kabagpenum akan menyampaikan kronologis beberapa katakanlah insiden kemarin dan dini hari tadi. Berawal dari unjuk rasa damai, menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958, beberapa kelompok melakukan demonstrasi unjuk rasa damai di depan Bawaslu dari siang sekira pukul 10.00 ya, sudah mulai melakukan berbagai aksi. Dalam perjalanannya, alhamdulillah kondusif, berjalan sangat kooperatif, damai. Bahkan Korlap meminta kepada Kapam Objek, yaitu Kapolres Metro Jakarta Pusat, untuk diizinkan berbuka bersama atau bukber, gitu ya. Lanjut sholat maghrib berjamaah, lanjut juga sholat isya berjamaah, dan sholat tarawih berjamaah. Kita berikan toleransi, kelonggaran, walaupun pada aturan yang berlaku ya di dalam Undang-Undang 998 tersebut batas waktu 18.00. Namun kita melihat bukan hanya aspek yuridis tapi aspek sosiologis, apalagi ini bulan Ramadan. Alhamdulillah pada saat itu juga petugas kami TNI dan Polri juga bersama-sama melakukan ibadah sholat maghrib, buka bersama bagaikan tanpa sekat, gitu kan. Memang tugas kami untuk melayani dan mengamankan penyampaian pendapat di muka umum yang sudah diatur oleh undang-undang. Setelah tarawih sekira pukul 21.00, Kapolres Metro Jakarta Pusat memberikan himbauan kepada massa aksi, kepada beberapa kelompok tersebut untuk membubarkan diri. Dari beberapa kali himbauan, alhamdulillah Korlap bekerja sama baik, kooperatif, dan akhirnya membubarkan diri. Kondusif, damai. Ya, setelah itu tentunya kita melakukan konsolidasi untuk tetap berjaga dan mengamankan berbagai objek, terutama Bawaslu. Namun, sekira pukul 23.00, tiba-tiba ada massa, ya, massa. Kita tidak tahu massa itu dari mana. Ya, massa yang berulah anarkis dan provokatif, ya, berusaha merusak
security barrier, dan memprovokasi petugas. Sesuai dengan SOP bahwa tidak boleh lagi ada masa aksi sudah sangat larut malam, petugas menghalau, petugas TNI dan Polri menghalau, tentunya dengan mekanisme yang ada. Namun masa tersebut di beberapa ruas jalan kita dorong, Jalan Sabang dan Wahid Asim, bukan malah kooperatif, tetapi menyerang petugas. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lemparan batu, molotov, petasan ukuran besar ke arah petugas. Dan masa tersebut sangat brutal. Kami terus menghimbau terus hampir 5 jam sampai dini hari. Sekira pukul 03 naik turun lah 00 sudah menyentuh dini hari. Dan terpaksa karena tidak kunjung kooperatif, kita akan menaikkan tahap, yaitu kita dorong. Masa yang sangat brutal tersebut. Ya, mungkin di beberapa media televisi, masyarakat juga publik sudah bisa melihat bagaimana kami menghimbau untuk segera pulang, kita sahur, ini bulan Ramadan dan lain-lain. Itu adalah himbauan-himbauan kepolisian yang dalam kategori SOP yang kami miliki. Sewaktu pendorongan, masa tersebut pecah menjadi 2. Ya. Ada yang ke arah Sabang, ada yang ke arah diduga ke beberapa gang-gang kecil. Ya, ke beberapa gang-gang kecil. Dan sekira pukul 2.45 atau ya 2.45 ada sekelompok massa lagi yang lain daripada massa yang tadi. Massa yang tadi sudah terurai oleh petugas, ya, dan petugas berhasil, maaf saya setback dulu, massa yang tadi, massa yang dari Bawaslu sudah terurai pada pukul 3.00. Dari insiden tersebut, Polda Metro Jaya mengamankan 58 orang yang diduga provokator, dan saat ini sedang kita dalami. Dugaan sementara mayoritas massa tersebut dari luar Jakarta, mayoritas. Dan kita menemukan beberapa indikasi, nanti saya sampaikan. Ada indikasi-indikasi, nanti saya sampaikan. Pada saat bersamaan, pada pukul 3 tersebut, ada lebih kurang 200 massa yang berkumpul di KS Tubun. Ya, memang kita massa banyak. Kalau kita duga massa tersebut sudah dipersiapkan dan disetting. Seperti biasa kami melakukan himbauan, pendekatan, bahkan Polri dalam hari ini Kapolres Metro Jakarta Barat, karena itu wilayah Jakarta Barat, Petamburan, KS Tubun, dibantu tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka FPI, karena di situ adalah markas FPI. Ya alhamdulillah ada komunikasi. Namun seketika itu juga massa tersebut bergerak ke arah asrama Polri di Petamburan.
dan mereka menyerang asrama tersebut dengan batu, molotov, petasan, botol-botol yang ada. Memang ada piket di situ, standar operasional prosedur di asrama tersebut ada piket, dan kebetulan itu asrama Brimob dan campur dengan polisi-polisi pada fungsi lain. Dihalau dengan gas air mata. Masa bukannya mundur, tetapi terus masuk ke asrama melakukan pengerusakan asrama, dan ini yang brutal lagi, membakar beberapa kendaraan yang parkir di sana. Baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Berikutnya, Kapolda Metro Jaya tiba di lokasi untuk menenangkan massa. Sampai sekira pukul 5.00, massa masih ada di lokasi. Ya, di situ memang ada beberapa massa yang terluka, dan ini sedang kita cek dan kita investigasi. Ada beberapa informasi ada yang meninggal dunia, sedang kami cek. Nanti ada waktunya akan disampaikan. Mobil yang rusak berjumlah 11 unit, ya, dengan kerusakan bervariasi, kaca depan, bodi dan lain-lain. Dan mobil yang terbakar 14 unit. Ada truk Dalmas 1, 2 bus Dalmas, 3 mobil dinas K9, dan 11 unit mobil umum, mobil pribadi. Kami sangat menyayangkan itu. Dengan strategi kami mengamankan 11 orang dari ratusan massa tersebut yang diduga provokator. Ya, saat ini sedang didalami oleh Polda Metro Jaya. Rekan-rekan media, bisa saya sampaikan di sini bahwa dari beberapa peristiwa tersebut, berbagai data sudah kami dapat dari hasil pemeriksaan sementara bahwa mayoritas massa dari luar Jakarta, dari Jawa Barat, Banten, dan ada yang dari Jawa Tengah. Dan ada bukti-bukti, ya, ada satu ambulan, ya saya tidak akan sebutkan tuh ambulannya, ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat, ya, batu dengan alat-alat sudah kami amankan. Dan ada juga setelah kami geledah massa-massa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada, sedang kami sita, dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut. Saya menyampaikan bahwa dari rangkaian tadi, dari massa yang betul-betul aksi damai, bahwa peristiwa dini hari tadi adalah bukan massa spontan, ya, bukan massa spontan, bukan peristiwa spontan, tetapi adalah peristiwa by design, peristiwa settingan. Terlalu cepat kalau misalnya TNI dan Polri menyampaikan saat ini di publik harus disampaikan yang sudah kami pilih. Informasi saat ini, informasi yang sekarang saya sampaikan, insya Allah kami akan dalami dan mohon doa, ya, agar kami mampu melakukan proses penyelidikan ini, dan kami akan jawab ke publik nanti. Ada juga pada momentum ini ada beberapa yang harus saya klarifikasi. Ya,
banyak di media-media sosial sudah viral, bahkan dimasifkan oleh, kita sudah tahu bahwa kita mempunyai ahli-ahli cyber, ya, patroli cyber kita 24 jam. Kita sudah tahu akun-akun yang mana yang memviralkan itu connect kepada kelompok-kelompok tertentu. Satu, saya bantah bahwa Brimob tidak pernah menyerang masjid. Ya. Teman kami, rekan kami TNI juga tidak pernah menyerang masjid. Diviralkan kemarin menyerang masjid. Yang kedua, banyak foto-foto, ya. Dan kebetulan anggota Brimob yang di framing, itu kan, memang sengaja mendiskreditkan Polri, bahwa itu adalah pasukan dari negeri seberang yang sipit-sipit. Ya, saya kan kalau di itu sipit juga. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Kita bantah murni bahwa itu adalah personil Brimob, ya, warga negara Indonesia. Yang ketiga yang harus saya sampaikan lagi, bahwa kemarin sudah saya tekankan lewat ruangan ini juga, dan di Mabes Polri sudah saya sampaikan bahwa instruksi dari Panglima TNI dan Bapak Kapolri sudah jelas, ya, sudah sangat jelas. Petugas pengamanan, personil pengamanan dalam kegiatan penyampaian unjuk rasa demo sejak kemarin hingga hari ini tidak dibekali dengan peluru tajam. Tidak dibekali dengan peluru tajam. Sudah saya sampaikan kemarin. Kami yakinkan kalau ada yang menggunakan peluru tajam, diyakinkan itu bukan personil pengamanan dari TNI dan Polri pada konteks unjuk rasa ini. Ya. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan untuk informasi kepada publik, ya. Dan saya bukalah pertanyaan, silakan, ya. Ya. Pak Anies hari ini menyatakan ada 6 orang yang Ya, tadi sudah saya sampaikan, Polri dengan TNI akan melakukan pengecekan. Artinya itu benar ada yang meninggal atau sama sekali Polri? Ya, tidak, tadi saya sampaikan, kita akan cek. Ya. Ya, jelas. Ya. Saya sampaikan bahwa, ya, status siaga 1, ya, itu hanya untuk petugas. Kepada masyarakat, lakukan kegiatan rutin seperti sebagaimana biasanya. Ya. Kami juga, tapi pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat bahwa jauhi ruas jalan, karena memang di sini adalah pusatnya. Ya, Tamrin, Sudirman, akses ke lokasi ini. Ya, karena itu dampak kemacetan, dan kita tidak tahu hari ini ada insiden atau damai. Kita doakan, ya, kita doakan damai, kondusif, ya. Ya. Indikasi bahwasanya massa datang dari luar kota. Ya. Indikasi yang menunjukkan itu apa, Pak? Loh. Kemarin juga saya sampaikan, ya, ini tadi sudah saya kuatkan. Ada beberapa Polda yang sudah melakukan penggeledahan kepada berbagai kelompok, berbagai orang yang ingin ke Jakarta untuk bergabung, ya, bergabung dengan massa aksi yang di Bawaslu atau di KPU dan lain-lain. Kita sudah dapat buktikan, contoh di Jawa Timur, ada molotov, gitu kan? Jadi ini adalah setting, bukan massa tersebut adalah massa aksi damai, tapi massa yang menginginkan adanya insiden anarkis, ya, gitu. Dan tadi malam, dini hari, sudah kami sudah kami amankan, dan sudah saya sampaikan tadi, ada berbagai indikasi
diduga, ya, diduga ini adalah masa bayaran, masa settingan yang dengan sengaja untuk menciptakan rusuh. Gitu. Ya, lanjut. Di Pontianak, insya Allah terkendali. Ya, saya baru mendapat laporan ada satu pos polisi yang dirusak. Ya, insya Allah terkendali. Seluruh Nusantara terkendali. Ya, sampai detik ini. Pak Iqbal, tadi Pak Iqbal mengatakan bahwa ada indikasi bahwa supaya bisa settingan. Kemudian Bapak mengatakan bahwa ini adalah informasi yang sudah disampaikan ke publik. Apakah ada informasi yang akan disampaikan ke kita adanya penangkapan atau Ya, tunggu saja. Ya, saya kira Mas sudah paham maksud saya. Ya, kita sedang melakukan pendalaman, ya, dari orang-orang yang sudah kita amankan. Ya, Polri mempunyai strategi dan kami sangat profesional untuk membuktikan, ya, membuktikan apakah ada kesengajaan melakukan pelanggaran hukum atau bagaimana. Ya, terakhir. Maksudnya gimana komandannya? Baik, seperti yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, TNI menyiapkan 12.000 personil atas permintaan Polri waktu itu. Namun TNI juga menyiapkan tambahan sebesar 20.000 personil. Dan 20.000 personil ini sumbernya dari satuan-satuan di luar lingkungan Jakarta. Ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang di wilayah Jawa Barat, dari Jawa Tengah. Dari satuan-satuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan mereka sekarang ini kami tempatkan di tempat-tempat yang mudah digerakkan. Untuk yang 12.000 personil itu onset sudah bersama-sama dengan petugas Polri yang di lapangan. Saya kira cukup ya. Cukup. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita akan ada lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mirsa, baru saja kita ikuti konferensi pers dari Kadif Humas Irjen Pol Muhammad Iqbal di Media Center Kemenko Polhukam. Sudah ada beberapa poin yang disampaikan, termasuk juga ada beberapa isu yang beredar di masyarakat. Kita rangkum sedikit di sini pemirsa, sudah diselidiki dari 58 provokator yang diamankan oleh pihak kepolisian dalam insiden tadi malam